Sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala, ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0, yakin saya bilang, dia bilang yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Sudah masuk DPR, Mauro dan Miliano siap bela Garuda. Jairo masih terkendala regulasi FIFA. Cuman kalau boleh saran Pak, diprioritaskan berikutnya kalau naturalisasi kita butuh striker Pak. Kita butuh striker Pak. Kalau belakang itu kita pemain belakangnya top ini Pak. Tapi yang kita benar-benar perlu adalah di garis depan lini serang ini, karena kita hanya punya juga Rafael Struijk di sana kalau bisa dikatakan, dan dia bukan seorang striker murni ya, nomor 9. Jadi dia ini pemain yang lebih ke flank, lebih ke sayap yang lebih bagus, tapi karena tidak ada dia dimaksimalkan untuk bermain di posisi depan. So I think that the Indonesian Federation can look more into detail if they can strengthen their team even more with Dutch players. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia memasuki babak baru. 2 nama, Mauro Ziltra dan Miliano Jonathan, dikabarkan telah resmi masuk meja DPR sebagai bagian dari tahap akhir sebelum mereka bisa mengenakan seragam Garuda. Namun, satu nama yang sebelumnya santer disebut Jairo Ridwan justru menghadapi kendala serius dari regulasi FIFA. Menurut bocoran dari EXO PSSI, Mauro dan Miliano telah melewati proses administrasi awal dan kini tinggal menunggu pengesahan dari DPR RI. Jika tak ada aral melintang, keduanya bisa segera bergabung dengan Scott Sintayong untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Miliano yang bermain untuk FC Volendam dan Mauro yang juga berkarir di Belanda dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah dan sayap timnas. Dukungan publik pun terus mengalir, berharap proses ini bisa rampung sebelum laga-laga krusial dimulai. Berbeda dengan Mauro dan Miliano, nasib Jairo Ridwan masih menggantung. Meski sempat masuk dalam daftar awal naturalisasi, prosesnya kini terhambat oleh regulasi FIFA yang mengatur status pemain yang pernah membela tim nasional lain. Jairo diketahui pernah bermain untuk timnas Belanda di level senior, meski hanya dalam laga persahabatan. Namun, berdasarkan statuta FIFA terbaru, pemain yang sudah tampil di laga resmi bersama negara lain tidak bisa berpindah federasi, kecuali memenuhi sejumlah syarat ketat dan melalui proses arbitras di CAS, Pengadilan Arbitras Olahraga. EXO PSSI menyebut bahwa pihaknya masih mengkaji kemungkinan hukum dan administratif agar Jairo tetap bisa dinaturalisasi. Namun, peluangnya kini jauh lebih kecil dibanding 2 nama lainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa proses naturalisasi ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun timnas yang kompetitif di level Asia. Kami ingin pemain yang benar-benar bisa kontribusi, bukan hanya punya darah Indonesia, ujarnya. Dukungan dari masyarakat dan netizen pun terus mengalir, terutama untuk Mauro dan Miliano yang dianggap sebagai talenta muda yang siap tempur. Sementara itu, banyak yang menyayangkan nasib Jairo yang dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Garuda. Naturalisasi 3 pemain keturunan ini menjadi sorotan publik. Mauro dan Miliano tinggal selangkah lagi menuju timnas Indonesia. Sementara Jairo Ridwan harus menghadapi tantangan berat dari regulasi FIFA. Apakah PSSI akan mencari jalan lain atau fokus pada 2 nama yang sudah pasti? Publik menunggu. Garuda bersiap terbang lebih tinggi.